Pemirsa apa kabar? Si Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 20 Februari. Kabel lintasan MRT Taichung pada stasiun SMA Wenhua meleleh hingga mengeluarkan percikan api dan asap putih kemarin siang. Semua kereta terhenti selama 3 menit. Perusahaan MRT Taichung menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh anomali isolasi kabel. Kereta baru diizinkan beroperasi kembali setelah menjalani pemeriksaan sesuai standar. Percikan api disertai asap putih mengepul di MRT Taichung pada tanggal 19 siang. Proses meledaknya kabel jalur di stasiun SMA Wenhua yang terekam kamera pengawas ini sempat membuat eskalator dan lift di area stasiun berhenti. 感觉是有点震惊吧，就是希望说他们可以就是有一些采取一些措施这样。 Seluruh jalur MRT Taichung beroperasi normal pada tanggal 20. Setelah kejadian, pemerintah kota Taichung dan perusahaan MRT Taichung belum memberikan penjelasan baik secara publik atau melalui situs resmi. Postingan terbaru Facebook juga terhenti pada 6 hari lalu. Anggota DPR mengkritik keras mengatakan MRT Taichung yang pernah mengalami banyak kecelakaan besar masih belum belajar dari pengalaman. 到底是因为你人员的疏失，还是设备原本就有问题？那发生这样的事件， 到底为什么不用停驶检修？行控中心收到警示后，立即指示现场工作人员进行紧急处置，按 SOP 全线列车于车站暂停约3分钟。 Perusahaan MRT Taichung menjelaskan bahwa insiden disebabkan oleh kerusakan isolasi kabel di sisi rel stasiun SMA Wenhua yang berimbas pada pasokan listrik. Setelah kejadian, pusat pengendalian menghentikan semua kereta selama 3 menit sesuai prosedur SOP dan melakukan pemeriksaan. Sesudah memastikan keamanan, pasokan listrik dikembalikan dan MRT kembali beroperasi. MRT Taichung berencana mengganti kabel listrik pada dini hari tanggal 21 sekaligus melakukan pemeriksaan seluruh jalur dengan alat pencitraan termal inframerah untuk mencegah ulangnya insiden serupa. Perusahaan perkeretaapian Taiwan telah memperluas sarana kursi bebas pada kereta jalur barat. Mulai tanggal 24, TRC akan menambah 11 shift kereta jalur barat dengan sarana kursi bebas dalam 3 gerbong kereta. Tersedia 210 tiket kursi bebas pada setiap kereta yang dapat dipesan 7 hari sebelum keberangkatan. Perusahaan perkeretaapian Taiwan atau TRC akan meningkatkan sarana kereta jalur barat dari Keelung ke Chaozhou dan mengoptimalkan layanan guna mengatasi masalah tidak memadainya kapasitas angkut pada jam sibuk. Oleh sebab itu, per tanggal 24, TRC akan menambah shift kereta dengan kursi bebas. Tiket kursi bebas dapat dipesan 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Penumpang dapat melakukan reservasi dan membeli tiket melalui aplikasi pemesanan elektronik TRC atau membayar dan mengambil tiket di setiap loket stasiun dan mesin tiket otomatis. Polisi mencegat sebuah mobil yang tidak menyalakan lampu sen di Taichung kemarin dan menemukan bahwa 3 pria di dalam mobil tersebut adalah PMA Vietnam kaburan. Selain itu, polisi juga melakukan inspeksi pada 2 karaoke di Taichung belum lama lalu. Sejumlah gadis di dalam ruang karaoke panik saat melihat polisi. 7 di antaranya adalah wanita asal Vietnam yang bekerja secara ilegal. Ketika polisi Taichung melakukan sidak di tempat hiburan karaoke, beberapa wanita yang mengenakan pakaian minim melarikan diri dari ruang karaoke. Mereka kemudian bersembunyi di lantai 2, toilet dan ruang tersembunyi yang semuanya berhasil ditemukan polisi. Polisi Taichung baru-baru ini melakukan sidak di beberapa KTV dan tempat hiburan yang terdaftar memiliki masalah keamanan dan ketertiban. Dalam operasi tersebut, banyak wanita terlihat melarikan diri saat polisi tiba di 2 KTV di distrik Tari. Setelah diperiksa, polisi menangkap total 7 wanita Vietnam yang 2 diantaranya melebihi batas waktu izin tinggal, sementara 5 lainnya bekerja secara ilegal. Mereka semua ditangkap atas pelanggaran UU Keimigrasian dan Standar Ketenagakerjaan. 店内多名女子见警方临检，慌乱逃窜，并四处躲藏，但仍被警方识破。经逐一清查比对身份后，共计查获2名逾期拘留及5名非法工作外籍移工。 Di sisi lain, pada tanggal 19, polisi melihat sebuah mobil sedan yang tidak menyalakan lampu sein di persimpangan Gautier Third Lot dan Chanfu First Lot distrik Uli sehingga menghentikannya untuk pemeriksaan. Namun pengemudi malah mencoba melarikan diri dan polisi berhasil menghentikannya di Gautier West Road. 3 PMA Vietnam dalam mobil tidak kooperatif dalam pemeriksaan itu kemudian dibawa ke kantor polisi dan diketahui merupakan PMA hilang kontak. Kasus ini kemudian diserahkan kepada Satgas Imigrasi. Skandal rekaman video mesum terjadi di Universitas Nasional Taiwan. Tanggal 18, seorang mahasiswi asing direkam secara diam-diam oleh pelaku dengan ponsel lewat celah toilet unisex di dalam kampus.
Setibanya di lokasi kejadian, polisi menemukan bahwa pelakunya juga merupakan siswa kampus tersebut. Polisi segera mengamankan tersangka dan menyita ponselnya untuk diperiksa. Pihak kampus juga telah memperketat patroli di sekitar area toilet. Setelah menerima laporan, polisi bergegas ke kampus Universitas Nasional Taiwan atau NTU dan menahan seorang pria. Skandal rekaman video mesum dilaporkan terjadi di kampus NTU. Tanggal 18 sore, seorang mahasiswi asing tiba-tiba direkam pelaku dengan ponsel lewat celah toilet unisex di kampus. Saking ketakutan, ia pun berteriak. Pihak kampus membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan akan memperketat patroli toilet serta meluncurkan pemeriksaan guna menangkal kamera tersembunyi. Mereka akan meninjau kembali perangkat keras dan sarana toilet unisex. Jumlah penderita diabetes di Taiwan telah melampaui 2,5 juta orang. Rata-rata 1 dari 10 orang mungkin menderita diabetes. Asosiasi Penyakit Diabetes menyampaikan usia penderita diabetes di Taiwan menunjukkan tren penurunan. Kondisi penyakit pada kalangan muda cenderung memburuk dalam sekejap, sehingga umur mereka rata-rata lebih pendek 14 tahun dibandingkan orang biasa. Kalangan muda zaman sekarang terbiasa mengonsumsi camilan tinggi minyak dan gula untuk mengatasi stres, ditambah kurang berolahraga. Gaya hidup ini telah meningkatkan risiko obesitas dan kemungkinan kencing manis atau diabetes. Dokter klinis menemukan usia penderita diabetes cenderung menurun dan tidak lagi hanya mengancam kaum lansia. 糖尿病年轻化，这是一个全世界的趋势啊。跟体重的增加有非常大的关系。3C 产品的进步，现在生活跟以前的活动量现在人活动量减少。 Menurut Asosiasi Diabetes Taiwan, perkembangan penyakit penderita diabetes sebelum usia 40 tahun memburuk dengan lebih cepat dan risiko komplikasi yang lebih tinggi. Buku tahunan Diabetes Taiwan juga menunjukkan rata-rata harapan hidup wanita yang didiagnosis diabetes pada usia 65 tahun akan menurun 0,7 tahun, sedangkan pria 0,2 tahun. Namun jika diabetes didiagnosis pada usia 40 tahun, wanita akan kehilangan rata-rata 2,6 tahun harapan hidup dan pria kehilangan 3,2 tahun. Penelitian dari luar negeri bahkan menunjukkan pasien diabetes yang didiagnosis pada usia 30 tahun, harapan hidup rata-rata akan berkurang 14 tahun dibanding orang sehat. Menurut statistik hingga akhir 2024, jumlah penderita diabetes di Taiwan telah melebihi 2,5 juta orang, yang berarti 1 dari setiap 10 orang menderita diabetes. Dokter menyarankan agar masyarakat berolahraga secara teratur dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjauhkan diri dari ancaman diabetes. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.